Hello and welcome back to the online English class with me Ritueli Deli. And now we are on the unit 6. Sekarang kita sudah di unit ke-6. And today we are going to focus on a modal verb can. Dan sekarang kita fokus pada kata kerja modal can yang artinya bisa. Can you speak English? Artinya, bisakah kamu berbicara bahasa Inggris atau apakah kamu bisa berbicara bahasa Inggris? Speak artinya berbicara. Oke, jadi can ini merupakan bagian dari modal verbs. Oke, modal verbs itu ada macam-macam. Ada can atau could, itu bentuk past tense-nya. Kemudian ada may, bentuk past tense-nya might. Ini bentuknya present dan past tense, ya, itu bedanya. Terus ada will, sama dengan would. Juga ada shall. Ini sebenarnya mirip dengan will ya, tapi jarang saya menggunakannya. Kemudian ada must, yang artinya harus, dan should, artinya seharusnya. Inilah semua yang merupakan modal verbs. Jadi kalian harus ingat atau hafal term ini ya. Please keep in mind this term, modal verbs. Jadi mereka ini sebenarnya dalam bentuk kata kerja, tetapi kata kerja modal. Nah, yang perlu diingat di sini, ya, keep in mind. Jadi artinya remember. After modal verbs atau setelah modal verb itu selalu diikuti oleh kata kerja dasar. Itu yang perlu diingat ya. Jadi after modal verb must be followed by a base form of the verb. Artinya tidak boleh modal verb plus verb ing, itu tidak boleh. Juga tidak boleh yang ed atau bentuk kedua. Juga tidak boleh yang ada is atau s, itu tidak boleh. For example ya, contohnya, I can speak English. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. This is correct. Ini benar. Kalau misalnya saya bilang, I can speaking English, apakah ini benar? Yang ada ing di sini ya. Ini verb, terus kemudian ing. Ini tidak boleh. Wrong. Tidak boleh. Tidak diizinkan setelah modal ini, tidak boleh diizinkan kata kerjanya ditambah ing, ditambah ed, is, atau s. Setelah modal ini, modal verb tadi, can. Atau misalnya kita juga menggunakan must, should, may, might, could, will, would, shall. Itu semuanya tidak boleh ditambahkan kata kerja dengan ing. Another example, she can speaks English. Dimana seperti yang kita pelajari di video-video sebelumnya, kalau she itu kata kerjanya ditambah dengan s atau es. Tetapi karena dia sudah menggunakan can yang merupakan modal verb, maka ini tidak boleh lagi ditambah s. Ya, this is wrong. Jadi ini harus hilang, ing-nya harus hilang, s-nya harus hilang. Itu baru benar. Oke, jadi kita ambil contoh lain, misalnya he can speak French. Artinya dia bisa berbicara bahasa Prancis. Ini merupakan kalimat affirmative atau positif. Kalau diubah menjadi kalimat negatif, ini sangat gampang sekali. He cannot speak French. Ini kalimat negatifnya. Atau kita bisa singkat menjadi he can't speak French. Ini sama saja ya. Jadi cannot ini bisa disingkat menjadi can't. Tetapi bagaimana cara mengubahnya menjadi yes or no question? Masih ingat yes or no question? Kita sudah mempelajari di video sebelumnya ya.
Yes or no question artinya pertanyaan yang memerlukan jawaban ya atau tidak. Untuk membuatnya, saya sudah memberitahu di video-video sebelumnya, tinggal kata kerjanya, dalam hal ini modal verbnya, diubah posisinya menjadi ke depan. Baru subjeknya. Terjadi inversion, itu namanya inversion ya, jadi ubah posisi. Jadi menjadi, can he speak French? Yang artinya, apakah dia bisa berbicara bahasa Prancis? Atau bisakah dia berbicara bahasa Prancis? Ini sama aja artinya ya. Jadi kalau pertanyaan yang dimulai dari kata kerja, baik itu modal verb atau helping verb lainnya atau to be, maka jawabannya ya atau tidak, yes or no. Jadi jawabannya di sini adalah kalau misalnya ya, yes, he can. Itu saja. Kalau tidak, no, he can't. Kalau ya, yes, he can. Kalau tidak, no, he can't. Ini yang disebut dengan yes or no question. Ini mengingatkan saja ya. Cuma yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tidak menggunakan can ya. Yes or no question yang kita pelajari sebelumnya adalah do atau does. Misalnya, does he speak French? Apakah dia berbicara bahasa Prancis? Tetapi kalau ini, apakah dia bisa? Ada kata bisanya. Jadi ini affirmative sentence-nya kalau menggunakan modal. Ingat sekali lagi tidak boleh ada pakai ing atau bentuk kedua atau bentuk s, tidak boleh. Oke, terus kemudian next on the video 10, di video 10 we have learned WH question. Dalam bahasa Indonesianya 5W 1H ya. What, when, where, when, why, who, dan how. Ini kita sudah belajar di video 10 ya. Nah, bagaimana kalau kita menggabungkan WH question ini dengan kata can? Kata ini. Jadi gampang sekali, tinggal kita tambahkan WH question-nya di depan. Jadi rumusnya menjadi WH question plus can, dalam hal ini modal verb, kemudian subjeknya, baru selanjutnya. Contohnya seperti ini. What can I do for you? In Indonesia, we can say, apa yang bisa saya bantu? Kalau misalnya saya bilang, boleh kalau misalnya pertanyaan, what I can do for you? Di mana I dulu baru can, ini correct, ini wrong. Itu tidak boleh, ya. Jadi ingat seperti tadi, jadi WH question-nya dulu, oke, baru can atau will, kalau misalnya kamu menggunakan will, atau must, baru subjeknya. Sequence-nya seperti itu ya. Jadi tidak boleh didahulukan subjeknya dulu, itu tidak boleh. Kalau kata tanya seperti itu. Jadi kalau kalimat tanya itu harus kata kerjanya dulu, atau helping verb-nya, atau modal verb-nya dulu yang di depan, baru subjeknya. Contoh lain misalnya, kapan saya bisa datang ke rumahmu? Oke, misalnya, when can I come to your house? Kapan saya bisa datang ke rumah kamu? In Indonesia, we can say bisanya setelah saya. Ya, in Indonesia we can do that. Kita bisa melakukan itu. But in English, we cannot do that. It's different, okay? We cannot say, when I can come to your house. Ini salah. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, ya. Yang bolehnya ini. Jadi harus can dulu. Baru I. When can I come to your house? Itu kalau menggunakan kata kapan. Kalau misalnya di mana? Where can we meet?
bukan where we can meet. Ini salah. Ini salah. Oke, ini benar. Jadi harus can dulu. Artinya, di mana kita bisa bertemu. Bahasa Inggris memang seperti itu ya, jadi jangan tanya kenapa. Memang seperti itu peraturannya. Peraturannya kalau di dalam kalimat tanya, kalau bahasa Inggris harus terjadi inversion, harus ada pemutar balikan posisi antara helping verb dan subjeknya. Jadi harus ada helping verb dulu atau modal verb dulu, baru subjeknya, baru selanjutnya. Oke? Memang seperti itu. So, now let's go to the quiz. Okay, here you go. Listen, match the sentences and picture. Well, jadi kalian lihat gambarnya, nanti kalian cocokkan ya. Kalian gabungkan seperti ini. Oke? Baru nanti dicek seperti biasa. Kemudian kalian mengerjakan ini, listen and complete the sentence with can or can't. Jadi kalian coba dengarkan baik-baik. Ini hampir sama ya, can dan can't itu kalau mereka berbicara itu hampir sama. Jadi coba telinganya dibuka baik-baik dan dengarkan baik-baik ya. Listen and complete the sentences with can or can't plus verb. 1. I can speak French, but I can't speak Korean. Okay. I can speak French, but I can't speak Korean. Nanti dicek ya. Okay, it's like that. And then continue until number 6. And also number 3, listen and complete the sentences with appropriate word. Jadi kalian nanti isi ini. She can't bla 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 a car. Dia tidak bisa mobil. Kalau mobil artinya mengendarai, kalau atau menyetir. Menyetir bahasa Inggrisnya drive. Jadi di sini D R I V E, drive. Next round, okay? And then you can continue until finish. And also number 4, are these sentences true or false? You can listen to this audio, but also you can see from this chart. Kamu bisa melihat dari tabel ini. Di sini ada nama-namanya Adam, Flora, Sam, Clara. Play the guitar. Ini artinya tidak bisa. Adam cannot play the guitar. Flora cannot play. Sam, Clara also cannot play the guitar. Kalau ini drive a car, mengendarai atau menyetir mobil. Everyone can, ya semua bisa. Adam bisa, Flora, Sam, and Clara. And now you can answer the question. For example, Adam can't play the guitar and he can't play the piano. Cannot play the guitar and also piano cannot play. So this is correct. Yeah, this is true and correct. And you can continue. And number 5, what can you do? Complete the question with can and a verb. For example, like, can you piano? Bermain. Bermain, play. Can you play the piano? Check. Okay. You can get the answer key here. You can click this answer key atau kunci jawabannya, and then you will find the answer. Okay. Jadi semua sudah saya siapkan kunci jawabannya untuk Anda kalau misalnya kalian masih kesusahan. Okay. Kemarin soalnya ada yang minta gitu, bagaimana kalau misalnya tidak mengerti. Saya juga sudah menerjemahkan kalimat-kalimatnya untuk lebih mudah kepada kalian. Okay, and then last one, number 6, match the questions and answers. Jadi dicocokkan pertanyaan dan jawabannya. Can you speak any other languages? Apakah kamu bisa berbicara bahasa lain? Kira-kira jawabannya mana? Kalau ini warnanya sudah orange, berarti kita harus cari pasangannya yang warnanya biru ya. For example, yes, I can speak French and Spanish. Okay, and then we can check. Okay, and then you can find out the answer key here. Kunci jawabannya ada di sini. Okay, so I think that's all for today's video, and I'll see you on the next video. Goodbye.